A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau dapat nikmat alladzi bi ni'matihi harus hafal karena ini hadis Nabi dari Nabi. Ada dua tahmid. Kalau hidup kan hanya dua. Kalau dapat nikmat atau dapat kesengsaraan, betul? Kalau dapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu harus hafal. Kalau dalam keadaan susah, alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi 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 bi ni'matihi tatimmus shalihat. Harus hafal. Kalau dalam keadaan susah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan hafal ya. Kita sampai mana tadi? Nah, lihat. Di sini pikiran kita dimi'rajkan. Dimi'rajkan. Jadi melihat sesuatu menjadi kecil karena yang besar adalah di balik sesuatu itu, karena ini hanyalah tanda kebesaran. Jadi ini namanya man of tauhid. Bagaimana melihat yang tadi tisu yang saya robek-robek tadi ya, kembali kepada yang satu, kembali kepada siapa? Allah. Kita ngelihat istri kita, suami kita, ini hanya kecil tanda kebesaran Allah. Kita ngelihat tubuh kita, ini ciptaan, hanya tanda kebesaran. Kita mencintai anak kita, mencintai pasangan hidup kita. Cinta siapa yang ngasih? Kita terjebak dalam cinta, melupakan siapa di balik cinta. Tadi kita makan dan minum, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kita makan, kita minum, jangan terbiasa ini makanan minuman. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada kawan saya ngeledek saya gitu kan. Jadi kalau saya makan, dia langsung siap. Ngapain kamu berdiri? Saya makan di sini. Saya diam aja, dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizqina. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Langsung kawan saya, Allahu Akbar. Nungguin Allahu Akbar baru gerak deh. Saya bilang ngeledek banget gitu. Karena dia bilang, kalau nggak tuh makannya zikir. Dan sejak itulah saya nggak pakai suara, udah diam aja. Nanti diledekin orang. Bagaimana kita selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Caranya kacamata ini. Ini step one. Langkah satu ini harus kita punya. Yang menyedihkan ketika Anda melihat sesuatu adalah sesuatu yang tadi ini sampai kapanpun dia tidak akan bisa merasakan tanda kebesaran Allah. Sementara sesuatu itu setiap saat kita lihat. Oke. Kalau orang yang tidak khusyuk, cara berpikirnya in the box. Orang yang khusyuk, dia kembalikan kepada ini, box ini adalah alam semesta. Dia keluar kepada Allah. Ingat teori tadi, tisu yang saya robek.
Jadi melihat apapun sampai melihat tubuh, ya Allah, masya Allah, alhamdulillah, begitu. Ya. Nah, maka alam semesta harus diikat dengan Allah. Ikat bahasa Arabnya aqdun, akad. Itu yang disebut dengan aqidatun. Akidah sudah menjadi bahasa Indonesia, akidah, keyakinan. Beda dengan orang ateis. Ini air adalah air. Saya ingat sekali debat dengan orang ateis tahun 91 di Italia. Waktu itu di Foggia, kalau nggak salah, iya di Foggia, di kota Foggia. Wah, debat. Karena waktu itu kan background saya filsafat, saya lama di filsafat. Saya bilang, membuktikan tidak ada Tuhan itu jauh lebih susah daripada membuktikan adanya Tuhan. Membuktikan tidak ada Tuhan itu mustahil daripada membuktikan adanya Tuhan. Oke, saya tidak akan bahas itu, kepanjangan. Jadi bagaimana makanan ini, di situ ada tanda kebesaran Allah. Minuman ini diikatlah, maka ada istilah akidah. Melihat sesuatu itu seperti itu. Baik, deep thinking yang mengingat ini adalah sekarang habit of mind. Kalau semua kita ingat Allah, ngeliat maka Allah, ngeliat tubuh kita Allah, ngeliat istri kita Allah, ngeliat anak kita, ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Bahkan ikhtilafu alsinatikum, secara bahasa pun itu milik Allah. Baik, sekarang saya akan tes ini konsentrasinya. Itu redaksinya. Itu surat Al-Anfal. Oke. Saya bertanya satu kali, biasanya udah 2-3 kali pun belum nyambung pertanyaannya. Pelan-pelan. Ini maksudnya kepala udah jadi 1 ton. Gitu, saya mengerti lah gitu kan. Karena teorinya itu energi sekarang itu lagi ngolah makanan di perut. Jadi porsinya kepala ini energinya turun drastis. Maka itu kalau orang bawanya kenyang terus, matanya merem terus gitu. Belajar yang paling enak itu ya dalam keadaan tidak kenyang. Tapi kalau udah kenyang gitu. Oke? Saya ajak mikir dulu nih. Pelan-pelan. Redaksi Al-Quran supaya kita bisa bercermin diri. Innamal mu'minun, sungguhnya orang-orang beriman hanyalah satu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila ini pelan-pelan disebut nama Allah bergetar hatinya. Seandainya getaran itu kita menjadikan nominal angka 5 skala Richter. Saya ulangi lagi, orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita kasih angka 5, berandai-andai 5 skala Richter. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang beriman itu apabila dibacakan ayat Quran bertambah imannya. Kita kasih angka 5, berandai-andai. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dia bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ujungnya ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang beriman dengan sebenar-benarnya. Saya ulangi lagi, saya sebutkan biar cepat. Sesungguhnya orang beriman itu satu, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita kasih angka 5. 2, apabila dibacakan ayat Quran bertambah imannya, kasih kalimat. Dia bertawakal pada Allah. 3, 4 mendirikan sholat. 5 membayar infak. Mereka itu adalah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Pertanyaannya adalah apabila disebut nama Allah tidak bergetar, dibacakan ayat Quran pun imannya biasa aja, nggak nambah juga. Kira-kira ujungnya mereka itu adalah orang-orang tidak beriman gitu. Masa jadi kafir? Kacau. Halo. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Mereka bertakwa kepada Allah, mendirikan salat dan berinfak.
Mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Pertanyaan saya, apabila disebut nama Allah tidak ada getaran? Dikubur. Oh, kufur. Dibacakan ayat Quran juga nggak nambah. Kira-kira mereka itu adalah betul. Mereka beriman tidak kafir tapi belum benar. Selesai. Pertanyaan kedua. Pertanyaan. Nanti ketika saya sebut agak panjang, di situ harus berpikir. Sekarang pakai angka. Ya. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, kita kasih angka 5 skala Richter. Apabila disebut nama Allah bergetar berapa? 5 skala. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, dia bertambah imannya 5 poin, berandai-andai. Pertanyaannya, A, jawabannya apakah A atau B atau C? Jawabannya tinggal pilih, ya. Jangan pakai merem, Bu, gitu kan. Merem ikut A gitu ya. Jawabannya A atau B atau C. Pertanyaannya adalah, apabila menyebut nama Allah, A 5 skala Richter, B di bawah 5 skala Richter, C di atas 5 skala Richter. Apabila belum selesai. Oke, siapa yang A? Oke, pertanyaannya tadi kan, makanya saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Si A, si Ahmad, atau si Muhammad, apabila disebut nama Allah, dia bergetar hatinya 5 skala Richter. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran bertambah 5 poin. Pertanyaan saya, si Ahmad atau si Muhammad tadi, apabila menyebut nama Allah, A di atas 5 skala Richter, B sama dengan 5 skala Richter, C di bawah 5 skala Richter. Allahumma sholli Muhammad. Ibu belajar tentang zikir, saya belajar sabar. Oke. Nih. Subhanallah. Oke, saya ulang lagi, sekali lagi. Saya rubah deh ABC-nya biar fokus. Saya ganti. Saya rubah. Si fulan apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya 5 skala Richter. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran bertambah poinnya 5. Si fulan seperti itu kondisinya. Pertanyaan saya, si fulan apabila menyebut nama Allah, A di atas 5 skala Richter, B sama dengan 5 skala Richter, C di bawah 5 skala Richter. Ibu apa? B. Apa ya? Nah, sekarang yang kedua, apabila membaca ayat Quran, A di atas 5 poin, B sama dengan 5 poin, C sama dengan di bawah 5 poin. Yang benar A atau B? Kenapa Ibu A? Ini bapak-bapak nggak ada suaranya nih. Bapak-bapak A atau B apa C? Hah? A, karena aktif. Redaksi Al-Quran bentuknya pasif. Ini tamparan yang luar biasa buat kita dari Al-Quran. Kita tuh diingatkan Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebut, berarti aktif atau pasif? Pasif. Dia diam aja, disebut. Contohnya azan, Allahu Akbar, dia tidak menyebut, disebut nama Allah. Betul nggak? Dia bergetar hatinya. Kok AO belum kelar? Belum kelar. Kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim.
dibacakan, dia pasif, dia nambah, nambah. Pertanyaan saya, kalau aktif menyebut, membaca, di atas sama atau di bawah? Harusnya begitu. Kita sholat itu menyebut nama Allah, membaca Quran, nambah juga enggak, getar juga enggak, kan parah banget. Paham maksud saya gitu? Betapa kita, ya Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman tapi belum benar imannya. Ini surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ada semua di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, santainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, santainya. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dia menyebut Allah Akbar. Tadi kan disebut ketika takbiratul ihram jadi standarnya ditaruh di bawah. Kenapa standar di bawah? Karena ini pasif. Loh, kita ini aktif, harusnya di atas itu. Itu maksud saya. Yang nyambung-nyambung, yang enggak mau diapain ya. Kemudian ada, udahlah lewat aja dah. Di sini lihat. Jadi getaran itu tergantung ikatan Anda melihat sesuatu dengan Allah atau tidak. Karena getaran itu efek, gitu kan. Oh bisa begini juga, baru tahu saya. Besok, wow. Lihat ini, tadi balik lagi. A sama dengan B. Semakin Anda syahadatnya ditajamkan, semakin zikirnya dahsyat. Ini baru step 1. Nanti cara zikirnya belum saya jelaskan. Ini baru mengenal dan mengingat. Belum saya bahas tentang titik nol. Belum. Semakin Anda melihat sesuatu itu ada tanda kebesaran Allah, semakin ada getaran. Jadi kalau saya ngelihat air adalah air, makanan, mantap banget coy, gila coy, top markotop. Itu sampai kapanpun dia dengar azan gak ada getaran, sampai kapanpun. Oke, di atas itu kan disebut, dia menyebut pun santai aja. Karena yang dimakan, yang diminum, yang dirasakan tubuh itu tidak ada tanda kebesaran Allah, tidak merasakan. Nah inilah yang saya katakan tadi, gitu kan. Semakin Anda merasakan tanda kebesaran Allah, semakin menumbuhkan getaran. Semakin tidak, ya tidak. Inilah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena Anda melihat mana nih? Disinilah perintah Allah yang banyak orang lalai. Ini perintah nih. Perintah presiden aja harus kita kerjain, betul nggak? Apalagi perintah Allah. Allah bohong? Mustahil. Allah ingin mudah nggak? Halo bapak-bapak ibu, Allah ingin mudah nggak? Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu Allah ingin mudah. Ketika Anda perintahkan, ini susah banget. Fa idza qadaytumus shalah, kalau Anda habis salat sama dengan mengingat Allah. Sementara redaksi di sini surah An-Nisa ayat 103, kalau Anda habis sholat terus ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Manusia cuma 3. Kalau nggak berdiri, duduk atau nggak mungkin nengkreng gini. Hanya 3 tok. Berarti setiap saat harus bersih. Ini gimana menjalankan ini Ustaz? Ini perintah loh. Ini perintah. Faidza qadaytumus shalah, kalau habis salat fadhkurullah, terus ingat Allah, baik dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Bukan tidur, duduk aja tidur, berbaring, jangan tidur. Duduk aja tidur, bukan duduk aja zikir, duduk aja tidur. Subhanallah gitu.
Berarti khusyuk bukan hanya di dalam sholat. Itu yang dipakai di dalam Al-Quran, ya. Mau dalam keadaan ini saya gambar berdiri, duduk, berbaring. Oh, bukan tidur. Ya. Jadi kondisi manusia hanya begini nih kondisinya. Ini surat An-Nisa ayat 103. Selama ini kita nggak ngerjain ini. Kenapa? Nggak tahu caranya. Nah sekarang Anda dibiasakan tidak melihat sesuatu, pasti Anda melihat kulit Anda, tangan Anda. Subhanallah, Allah Akbar. Bagaimana kalau Allah menjadikan berhenti Anda nggak bisa gerak? Nauzubillah, sekarang banyak stroke. Anak umur 30 tahun aja ada yang stroke. Zaman sekarang untuk penyakit kreatif gitu loh. Oke, ini untuk mindahin part keduanya mana nih? Caranya gimana nih? Mana nih? Syahrul, start. Ini part kedua. Oh begitu. Oh, udah dibuka soal belum? Udah saya sebut. Cuma gini. Allah Akbar, Allah Akbar. Gak mau deh. Oh ya, part kedua. Kedua. Dah. Alhamdulillah. Nanti di sini aja jauh-jauh. Ini cara berpikir konservatif. Alam semesta adalah alam semesta. Maka itu dia tidak akan mendapatkan an-nafsul maut. Lihat sini. Ini kita. Waktu kita masih kecil baru belajar ngomong, belajar jalan, merangkak, jalan, lari, kan gitu. Baru bicara, semakin hari semakin kuat. Dulu TK, SD, SMP, SMA semakin pintar. Dulu sendiri, sekarang punya istri, punya anak, punya cucu. Jadi semakin hari semakin bertambah harta, bertambah fisik, semakin kuat, semakin bertambah keluarga. Sekarang punya cucu, kan gitu dan seterusnya. Jadi orang semakin mendekati kematian, biasanya semakin banyak keluarganya, hartanya. Tapi sampai di sini yang dipertaruhkan adalah an-nafsul maut. Pertanyaan saya adalah, semakin dekat dengan kematian, apakah semakin bertambah jiwa yang tenang? Itu pertanyaan. Seharusnya. Kalau dulu saya mau makan bakso aja nggak punya duit, nggak ada duit. Orang jajannya 5 perak, istilahnya dulu orang Jakarta bilangnya gotun. Akhirnya saya jadi tukang parkir umur 7 tahun. Untuk makan bakso harganya 25. Subhanallah. Semakin hari semakin punya ilmu, punya harta. Tapi pertanyaannya semakin hari semakin an-nafsul mutmainnah enggak? Nah itu pertanyaan. Atau na'udzubillah semakin hari ngomel mulu. Namanya juga nenek-nenek, kakek-kakek, jangan begitu. Harusnya semakin berumur semakin mempunyai an-nafsul maut. Kan ujungnya kemati. Kira-kira ngomel. Datang malaikat pencabut nyawa. Hai jiwa yang suatu hari HP saya grab car. Karena apa? Mobil saya lagi di bengkel. Saya ngisi pengajian di masjid. Udah, kan kelihatan sampai mana, kan ada monitoringnya. Loh, kok ke sana? Lah, itu salahnya, harus belok. Ya bapak itu, biarnya nanti juga nanya-nanya pas ke masjid. Masuk, akhirnya masuk. Assalamualaikum Pak. Ya masuk. Salam. Nah Pak, masjid nyempil. Masjid diomelin. Saya diem aja. Susah nyempil. Saya dalam hati, ya Allah, masjid diomelin. Naik mobil, keluarlah jalan besar. Yang dilihat diomelin semua. Itu orang naik motor punya helm, harus pakai helm. Orang naik mobil tuh belok nggak pakai sen kan, tuh apa itu? Nggak tahu cara nyetir, kok nggak usah nyetir. Depannya ada lampu merah, dalam hati saya, lampu merah diomelin nggak nih ya? Lampu merah kan berhenti sang. Tuh lampu merah lama banget, yang mana udah ini belum juga. Semua diomelin.
Yang saya pikirin ini istrinya gimana gitu ya. Itu pasti istrinya punya penyakit TBC, tekanan batin kontinu. Semua diomelin, ngomel, nggak ada apa-apa ngomel. Subhanallah. Ini belum berinteraksi dengan manusia udah ngomel. Ada nggak ibu-ibu masuk bangun tidur, kamar mandi, sabun di sini, tempat jatuh sih, ngomel. Padahal sabun jatuh tuh kan, ember lagi taruh sini kan ada tempat, ngomel terus. Pas keluar, hujan lagi. Kapan jemurannya kering? Ngomel itu nggak usah nunggu mati neraka surga udah kelihatan nerakanya gitu. Wailul likulli humazatil, lihat terjemahannya. Subhanallah, ngomel aja, belum lagi berinteraksi dengan orang. Ini tanda sholatnya tidak diterima. Al-Quranul Karim yang ngomong. Mau ketemu orang, ngaji, jeng apa? Nunjuknya nggak pakai jari, pakai bibir, apa ya? Kenapa? Nggak matching, bajunya nggak matching. Astagfirullahaladzim. Ini ampun, subhanallah. Ini gimana Anda bisa itu namanya jiwa yang kotor. Tadi sholat sama dengan mandi, makan udah tadi. Mandi. Iya sama restoran tadi kan, sama saya ke restoran makan juga. Mandi, Nabi bilang mandi, betul nggak? Loh, mohon maaf. Kalau badan Anda bau, mulut Anda bau, orang akan menjauh. Ingat ya. Kalau perilaku kita tidak baik, tutur kata kita nyakitin orang, udah Anda istimewa pada orang, itu jangankan perilaku Anda tidak menunjukkan an-nafsul maut. Jadi Allah maha baik, udah dikasih tahu sholat Anda ada yang salah. Jadi nanti kalau ini yang suami istri langsung marah, kamu juga ini bola lambung dicepes. Dengerin tadi kata Ustadz cepes. Malah ribut, udah disuruh tenang sini gitu ya. Subhanallah ya. Kenapa Anda melihat seperti ini? Habit of mind. Sekarang bicara habit. Karena saya terlambat nikah kan gitu. Jadi anak saya masih kecil-kecil gitu. Kalau Ustadz Hatta cepat nikahnya, anaknya udah gede-gede gitu. Jadi anak saya, "Pak, mau pipis." Bentar, bawa keluar kamar mandi. Cetek. Gelap. Itu tangan saya sudah habit. Cetek. Pokoknya keluar WC langsung mati. Betul nggak? Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau dulu baru belajar nyetir mobil, belum ada matic kan. Pokoknya teorinya ente injek kopling bla bla bla. Apalagi setengah kopling nanjak kayak gitu. Oh, ampun ya Allah. Karena Anda sudah jago, habit sambil WA-an. Oh iya, bentar. Oh, karena udah terbiasa. Saya ingin paradigma tauhid harus menjadi habit. Itulah Anda akan berkata kepada orang yang tidak khusyuk, kok bisa ente gak khusyuk? Kalau sudah sampai level itu, caranya melihat segala sesuatu, yakin hadis itu ada tanda kebesaran, gitu. Maka sudah udah sedih banget mana tadi. Oke, ini langit, ya kan? Ini padang rumput, nggak bisa Anda melihat ini, harus begini lihatnya. Allah, ya. Ini sunset apa sunrise nih? Ya beda tipis lah. Nggak bisa Anda ngeliat kayak gini. Gitu caranya. Mana? Ini malam hari. Subhanallah. Kalau Anda ngeliat gini, gila coy, nggak bakal khusyuk. Wah, foto. Kan jadi foto saya. Nggak ada khusyuk. Allah, gitu caranya. Ini proses kita. Kita ngeliat orang hamil, tentu di sini udah gak ada yang hamil, kan gitu. Ada yang hamil, ada.
Berarti masih muda dong. Ini kan udah wajah tua sini kan gitu. Bapak kejam banget, kacau banget, udah mau mati. Bapak. Saya ngeliat orang hamil, Allah Akbar, netes. Kenapa? Allah menciptakan kita prosesnya itu lama. Subhanallah. Kita kan kalau ngeliat, wih udah berapa bulan, kira-kira kapan Allahnya hilang. Maka itu kalau Anda melihat seperti ini langsung Allah, itu maksud saya. Toh kita proses di dalam 9 bulan. Subhanallah. Jadi kita ngeliat orang hamil, Allah Akbar, Masya Allah. Begitu caranya. Itu dulu. Jadi jangan bahas sholatnya. Sholat itu adalah mengingat, bahas mengenalnya, bahas syahadatnya. Ini kita punya indera, bisa melihat, bisa bergerak, bisa mendengar, bisa merasakan. Wangi sekali nih. Allah Akbar. Waktu saya di Tunisia, waktu itu dikirim oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Waktu itu saya belajar filsafat. Untung saya ke sana. Kenapa? Karena sebetulnya saya dapat beasiswa ke McGill University di Kanada. Jadi 2 tahun yang lalu saya ke sana ke McGill gitu. Karena saya diundang di konferensi di Boston di Amerika. Kemudian saya ke Ottawa, ke Toronto, sekalian saya jalan ke McGill. Waktu di Zaytun University, saya melihat setiap orang, mau anak kecil sampai orang tua, kalau dia itu langsung salawat. Harum Allahumma sholli Muhammad. Seandainya di sini bunga berandai-andai. Allahumma sholli Muhammad. Saya diem aja. Mau anak kecil, orang dewasa semua. Saya nanya, kenapa orang sini itu kalau mencium bau yang harum langsung salawat? Arifin, aneh kamu nanyanya. Saya tanya kamu, emang di Indonesia nggak gitu? Enggak. Kenapa nggak gitu? Nanya ditanya lagi, mana saya tahu gitu. Jangan tanya saya, itu mah presiden, ibu. Kacau. Jangan tanya saya, mana saya tahu. Kacau. Jokower nih. Ampun. Ibu nyambung aja kayak spiritus gitu. Mana saya tahu, jangan tanya saya gitu kan. Ibu bisa aja dah. Subhanallah, saya bilang, kenapa Arifin orang Indonesia? Apakah orang Indonesia tidak cinta Nabi? Saya nggak bisa jawab, malah dia memberondong dengan pertanyaan. Saya diem aja. Saya ingat sekali, ketika saya keluar dari kampus, ada orang berantem, langsung ada orang nyelah, shollu ala Nabi, bersolawat kepada Nabi, nggak berantem lagi. Wah, shollu ala Nabi, diem. Wih, keren banget. Coba kita berantem. Apa lu jual, gua beli, gua borong lu. Shollu ala Nabi. Apaan lu? Nggak ngaruh. Bersalawatlah Anda kepada Nabi. Hajar boleh, hajar nggak ngaruh. Saya diam, iya kenapa ya gitu. Subhanallah, saya kasih tahu bapak-bapak ibu. Mereka menjalan Arifin. Nabi itu perilakunya menyejukkan, mengharumkan. Maka tutur katanya mengharumkan. Semua harum. Maka ketika kita mencium, ingat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Oh gitu. Akhirnya sampai sekarang saya ikut. Dari tahun 80 berapa ya waktu itu. Jadi saya sampai sekarang kalau Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Perilaku kita akan harum kalau di dalam jiwa Anda bersih. Kalau jiwa Anda kotor, perilaku Anda akan kotor. Ya tadi bahasa tadi, Nabi menganalogikan sholat sama dengan mandi. Jadi kalau Anda sholatnya kagak bener sama dengan tidak bauku kue. Nggak usah pakai tek, itu terlalu ekstrim gitu. Bau kue gitu kan, bau asam. Bau kue, kalau badannya bau, mulutnya bau, orang ogah, betul nggak? Orang ini lagi kumpul. Aduh Jeng, alhamdulillah Jeng nih cincin ulang tahun aku 250 juta loh. Kan orang gedek dengerin. Sombong banget kira-kira gitu kan. Ini loh, aku naik pesawat jet, tuh lihat. Roti aku berapa?
Lu tahu harganya 400.000 loh. Gitu. Subhanallah, orang kan gedek banget gitu. Karena dia mulutnya bau kesombongan. Oke, pelan-pelan. Itu semua najis. Dicatat, nggak ada di sini. Surat 9 ayat 28. Surat At-Taubah ayat 28. Maka ada dua nih. Subhanallah. Ini dunia, ini Allah. Kalau Anda membesarkan Allah, Anda membersihkan diri Anda jadi bersih. Kalau Anda membesarkan makhluk, berarti Anda kotor. Anda makan, enak banget makannya, top markotop, Anda masuk sini. Anda makan, Masya Allah, subhanallah, Anda sini. Anda ngeliat sunset, sunrise, gila coy, coy. Nanti ketika di dalam kubur, man rabbuka, coy. Gitu kan, disabut langsung, habis inti gitu kan. Subhanallah. Ini yang bangun, apaan tuh gitu? Yang tidur tadi sengaja ada yang tidur, masalahnya gitu. Habis merem gini ya, yang melek aja belum tentu paham, yang melek maksud lo kan gitu. ML maksud lo, maksud ML gitu. Subhanallah. Ini saya pakai alat peraga supaya Anda paham ini, supaya gampang gitu. Jadi Anda ngeliat sunset, sunrise, Allahu Akbar, Masya Allah. Anda membersihkan jiwa. Subhanallah. Tapi Anda ngeliat sesuatu, keren banget coy. Wow. Nah, Anda semakin hitam. Ini pengaruh. Maka itu organ tubuh kita rasakan alhamdulillah. Yang ini perlu direkam baik-baik. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa kali? Subhanallah. Ini tolong direkam dan wariskan ke anak-anak. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak mampu menaklukkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu itu mengajak kemaksiatan, malas sholat, malas berzikir. Itu bagus daripada meninggalkan sholat, meninggalkan zikir, bahkan berzina, bahkan korupsi. Tolong ini direkam, diwasiatkan ke anak kita. Tadi saya praktekkan adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang saya praktekkan adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa kali? Angka 3 itu bukan angka fix. Anda bisa lebih daripada itu. Karena Allah ingin mudah. Perhatikan. Ini air. Ketika Anda menyebut nama Allah Bismillah. Dan setelah itu Anda ucapkan Alhamdulillah. Maka tubuh kita di dalamnya banyak sekali air. Itu ada nama-nama Allah. Ini makanan kita makan, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu makanan nama-nama Allah semua. Anda masukkan itu dengan nama Allah. Maka di dalam diri Anda penuh nama-nama Allah di dalam energi. Karena makanan dan minuman adalah sumber energi dengan oksigennya. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Oksigen Anda masukkan dengan nama Allah. Makanan Anda masukkan dengan nama Allah. Minuman Anda masukkan dengan nama Allah. Maka dalam tubuh Anda penuh dengan energi cahaya Allah. Maka dia mudah sekali untuk khusyuk. Mudah sekali untuk melangkah kepada ketaatan. Sebaliknya, orang marah-marah, komplain. Karena dia masukkan energi, tidak ada nama Allah. Itu penting sekali. Anda tes. Anda sekarang Anda tes di rumah, saya mau makan sebanyak-banyak saya berzikir, Masya Allah, Subhanallah. Anda sebanyak-banyaknya, coba tes. Nanti energi yang ada dalam tubuh Anda itu lebih dekat dengan Allah, tes. Karena semua dengan nama
tolong ini direkam, ajarkan kepada anak cucu kita. Tapi sebelum mengajarkan kita harus praktek dulu, betul nggak? Saya coba dulu. Anak saya, udah sholat nak? Udah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi kamu di sekolah sholat lah, alhamdulillah. Suatu hari datang marah-marah. Kenapa kamu nak marah-marah? Habis, jangan marah nak. Tadi kamu makan pakai bismillah nggak? Subhanallah. Ini penting. Organ tubuh kita harus dengan nama Allah. Jangan tanpa Allah. Harus ada Allah. Bagaimana energi itu masuk ketika Anda makan dan minum? Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Coba lihat. Energi, oksigen, makanan, minuman berkolaborasi jadilah energi. Berpikir butuh energi, bergerak butuh energi. Subhanallah. Ini paham? Subhanallah, mana tadi? Subhanallah. Allah. Orang berjalan semua karena Allah. Subhanallah. Ini proses kehidupan kita. Nah, saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu di mana, di sini kah, apa di sini kah, gitu kan? Masa di sini Ustaz? Ya kan? Ini proses siapa yang ngatur? Allah. Kita ini bapak-bapak ibu, Anda yang Anda syukur, alhamdulillah ya Allah. Sebelum wafat saya belajar sholat khusyuk. Jadi Anda kalau Allah melihat tumbuh-tumbuhan, masya Allah semua akan tumbuh nanti cinta Allah. Karena semua dari Allah. Nah, ini pentingnya kita belajar. Ini organ tubuh di dalam. Kita nggak bisa ngelihat, betul nggak? Tapi real ada, betul? Siapa yang mengaktifkan? Itu yang hilang. Kebanyakan kita ngeliat ini. Harus melihatnya dengan Allah Akbar. Was-subhi idza tanaffas. Pagi-pagi kita bernafas. Ada ginjal kita, ada liver kita, jantung kita, hati. Semua siapa yang mengaktifkan? Allah. Bagaimana? Maka Allah mengatakan, hai manusia, kok bisa lupa aku? Apa yang menyebabkan kamu tuh lupa aku? Lihat tubuh kamu. Ini redaksi Al-Quran. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon maaf. Wow. Ini apa? Apa yang Anda lihat ini? Jangan lihat ini buah-buahan doang. Ini kan sudah diajarin. Buah-buahan dari pagi, buah-buahan. Jangan dari pagi udah keringetan ini. Masa ini buah-buahan? Saya ngerti ini buah-buahan, gue dikasih tahu. Masya Allah, Allahu Akbar. Gitu ya. Subhanallah. Ini terlalu semangatnya, harus pelan-pelan nih. Aduh, pelan dengan susah. Ngomong apaan Ustaz? Inna Allah la yastahi ayyadriba lakum mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Subhanallah. Allah enggak malu-malu, enggak segan-segan memberikan perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Lihat virus 19 membunuh banyak orang. Jangankan virus, enggak kelihatan kok. Ini masih kelihatan nyamuknya, betul? Siapa yang mencipta? Allah. Ini siapa yang mencipta? Ini siapa yang mencipta? Jadi ketika kita melihat sesuatu itu harus dikaitkan dengan Allah. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan. Ayyadriba mathalan itu ngasih contoh. Yaitu apa? Ba'udah. Yaitu nyamuk. Saya kalau ngeliat nyamuk tuh langsung Allah. Karena tergantung background knowledge. Apa yang Anda masukkan? Pertama, nyamuk itu kecil tapi bisa membunuh. Betul nggak? Kecil kurus, kan? Kurus tapi membunuh. Ya kan Bu ya? Kurus tapi bikin rusak. Nah. Maksud gini? Yang ngerti-ngerti, yang enggak ya. Orang kurus tapi merusak. Nah, baru nyambung. Nah,
Subhanallah. Kan ibu tadi bilang yang kasih 400.000 bilang gitu. Subhanallah. Jadi ini kurus tapi membunuh. Jangan lihat itu saja gitu. Nanti step kedua ingetin nyamuk lagi gitu. Wa ma fawqa, atau yang lebih kecil daripada nyamuk, apa itu? Virus. Kita berapa tahun kena COVID-19? Waktu itu pas saat itu, nauzubillah min dzalik ya Rabb. Saya ini orang memberi prediksikan Ustaz Arifin mati. Karena paling banyak mati di muka bumi kena COVID di kota apa? Ada yang tahu? Bukan. Kota yang terbanyak makan korban adalah di New York. Kebetulan saya jadi imam di situ. Jadi sebelum COVID, pas COVID meledak saya masih jadi imam. Saya sakit, masuk rumah sakit, orang bilang udah pasti meninggal. Yang namanya jenazah kanan kiri, mati. Saya bilang, giliran saya nih. La ilaha illallah. La ilaha, mana Israel ya Allah. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah la ilaha illallah. Wah, ini yang namanya jenazah banyak sekali. Loh, kalau ketemu Israel nggak ketemu bapak ibu sekarang, betul nggak? Subhanallah. Yang penting ya Allah, saya mau dalam keadaan wafat, dalam keadaan bersih. Maka bangunlah paradigma yang dimi'rajkan. Ngelihat makanan Allah, ngelihat minuman Allah. Begitu caranya. Tidak bisa lepas. Tidak perlu ditalkin lagi, Anda sudah punya kekuatan apabila dari sekarang membangun habit of mind tauhid. Jadi kalau Anda tidak mau, ini siapa yang mengasih makan? Nah Allah, jangan burung, kan kacau banget. Ngapain dari pagi saya? Burung, maksudnya burung, siapa yang menerbangkan dia? Saya kalau melihat burung, Allah Akbar, Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada penghuni surga, penghuni hati mereka seperti hati apa ibu ngomong? Hati apa tadi? Hati ayam, hati burung. Ibu tadi makan ayam ya? Oh pantesan gitu. Nggak kenapa rempela ayam gitu. Hati burung. Itu hadis, bukan dari saya. Sejak saya belajar hadis itu waktu saya di Mesir, sejak itu saya kalau melihat burung itu bahagia dan langsung berzikir. Kan kita mau jadi penghuni surga semua. Coba Anda dengan hati burung bagusan mana? Kata Nabi masih bagusan hati burung. Kok bisa? Pernah dengar hadis ini? Nah ini barusan saya terang. Nggak kedengeran apa? Ya Allah. Kan udah bilang hati kedengeran. Tadi kan saya udah ngomongin ini hati burung. Udah dengar? Belum. Tadi dengar apa? Ampun ya Rabb. Nah ibu ketawanya terlambat, nggak apa-apa lah, loadingnya lama nih. Hati burung dalam tafsir hadis itu, dia tawakal Allahnya tinggi sekali. Tidak ada yang ditakuti. Gitu. Jadi saya tes, waktu saya pulang ke Indonesia, ponakan saya sudah tamat S2 di luar negeri. Ya. Dia ngambil dulunya di Gontor, kemudian kuliah, S1, kemudian di luar negeri. Saya bilang, sini, ya om, dompet. Waktu itu posisi di Tegal, di Jawa Tengah, di Islamic Center. Buat apa om? Dompet. Ini dompet saya, ini dompet kamu, gabung, kasih marbot. Terus siapa yang sampai duluan Jakarta, nggak usah pakai duit. Om gelo, nggak usah. Dimasukin langsung. Bertawakalnya ala dompet, tawakal tuh ala dompet baru sampai. Burung mencari nafkah sana kemari, dia nggak bawa apa-apa, betul? Dia terbang ke pohon. Ketika terbang itu punya keyakinan di situ ada makanan. Ternyata nggak ada, terbangnya terus, nggak ada give up. Tawakal itulah hati burung. Kita tawakal nggak? Subhanallah. Oke, saya tidak bahas itu, kelamaan.
Ini yang kedua. Nah, lafaz. Lafaz itu bacaan. Bacaan itu laksana kendaraan. Kendaraan saya kasih gambar beca. Pikiran dan perasaan itu adalah penumpang. Lafaz adalah kendaraan. Lihat tangan saya. Perintah dan larangan. Perintah. Nah, membaca itu diperintahkan pelan-pelan. Warattil Qur'ana baca pelan-pelan. Ya, 73 ayat 4. 75 ayat 16 larangan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan gerakan lisan Anda cepat. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda Al-Fatihahnya masih seperti itu, buang, ganti Al-Fatihah yang baru. Karena dipegang mic oleh Ustaz. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sampai kapanpun Anda membuat habit lisan Anda baca cepat-cepat, dan itu dilarang oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16. Surat 75 dilarang. 75 la tuharrik, jangan gerakan lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Redaksi. Maka itu ini pelan-pelan karena ada penumpang. Penumpangnya siapa? Hati dan pikiran kita. Harus ikut penumpang. Maka supaya ikut penumpang, maka pelan-pelan. Ini rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan. Ar-Rahmanir Rahim. Dan itu terjadi dialog kita dengan Allah. Anda klik di Google, dialog Allah dan hambanya dalam surat Al-Fa. Bismillahirrahmanirrahim. Hambaku memuji aku. Kan gitu. Jadi ada dialog. Seandainya kita ketemu nenek-nenek udah gini-gini, waktu itu di Mina, nenek-nenek itu bawa, orang Arab bawa koper begini. Kasihan banget. Saya langsung ambil. Mau kemana nih? Arahna bahasa Arab ya kesono. Negara mana kamu nih? Saya dari Tunisia. Oh, jauh banget. Iya jauh. Masa sabar nih. Iya. Coba kalau kita ngomong cepet, itu mana neneknya pelan ngomong. Mau kemana nih? Namanya siapa nih? Langsung ngomong yang cepet dulu. Kan gitu. Paham nggak maksud saya? Dengan manusia saja ada akhlak, ada adab, betul nggak? Mau kemana? Dari mana? Mau kemana nih? Namanya siapa? Mau tinggal di mana? Digaplok langsung gitu tuh. Betul nggak? Itu ada adab, ada akhlak. Maka namanya Maka tumakninah itu diekspresikan dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri salat dan sabar satu kesatuan. Tidak boleh cepat-cepat. Nggak boleh cepat-cepat. Ini penumpangnya. Kalau Anda cepat-cepat, Masya Allah. Ini kayak begini. Salatnya. Allah Akbar. Saya pernah jadi imam, diturunin lengser ke Prabon. Ya. Saya diundang. Rumahnya gede banget. Ada kolam renangnya. Wih, para selebritis datang. Pak Ustadz nanti ceramah sekalian imam. Oke, buka puasa bersama. Allah Akbar, Allah Akbar. Ta'jil, jangan bilang ta'jil. Ta'jil pakai ain, jangan pakai alif. Kalau alif jadi haram. Kalau ain berarti jadi yang ta'jil itu cepat-cepat. Nggak boleh ntar buka. Habis itu salat maghrib, betul nggak? Salat maghrib saya jadi imam. Habis itu makan besar. Habis itu salat isya. Habis itu salat tarawih kan. Habis salat isya berhentiin saya. Ganti imamnya boleh nggak Ustaz? Boleh. Ganti imamnya 200 km per jam. Ngepot. Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad. Allah. Saya mundur kan. Saya mundur di belakang. Ibu-ibu, nah kayak gini enak. Berarti dari tadi kan kagak enak. Subhanallah. Mungkin waktu dia jadi makmum, Allah Akbar, saya kan pelan-pelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil, mungkin lama banget susah sih. Waladhdallin amin. Alif lam mim. Waduh. Ampun ya Allah, ampun. Waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Yes, kan itu. Ini salat apa ini? Akhirnya lengser ke Prabon. Saya mundur, saya nggak sholat, saya duduk. Ingat, kalau ada imam sholatnya cepat, keluar dari jemaah dan duduk, tidak boleh ikut bersamanya. Seluruh fikih mazhab manapun sepakat hal itu, tidak ada perbedaan mazhab di situ. Nah, apa yang diulangin? Oke, saya ulangin ya. Kalau Anda makmum pas di rest area nih, rest area kita jalan di tol, berhenti, kan sholat tuh, imamnya cepet, wajib berhenti dan Anda sholat tidak boleh berjamaah dengannya karena ditolak. Udah jelas? Iya, berarti sendirian. Kalau ada yang berjamaah, alhamdulillah. Jangan ngomong gini, berhenti ya, imamnya cepat, nggak boleh. Ini yang tanggung jawab. Imam itu dia bertanggung jawab terhadap makmum. Biar yang tanggung jawab. Ya Allah, nanti di akhirat gimana? Wahai hambaku, gak diterima sholatnya. Imam, kata imam, gua aja susah makin lo. Kan gitu. Nggak mungkin mikirin kita, dia mikirin dirinya susah. Jadi Anda harus pahami, jangan cepat-cepat karena ada pikiran hati Anda harus masuk dalam bacaan itu, ya. Ini kayaknya bukan yang kedua deh, coba lihat ya. Coba buka yang lain. Oh, cari terima nih. Halo. Mana ini? Subhanallah. Yang berikut mana ini? Coba ganti. Udah nih sebentar. Udah ini. Nah ini konsep. Ini Subhanallah. Sebentar. Ini nih yang penting. Ini yang penting. Oke, tahap kedua. Masih zikrullah. Lihat, saya ajarkan sini. Ini saya ajarkan. Lihat sini, jangan lihat situ. Lihat sini. Saya kemarin ngajar bapak-bapak sudah gini. Terus tiba-tiba bapak-bapak di depan, ibu di masjid. Tiba-tiba ada bapak-bapak udah kebelat pipis. Udah sepuh. Semua matanya ke sini. Ibu-ibu lihat sini. Oh iya, di sini ngantuknya bapak-bapak mau pipis gitu. Nih lihat. Kebanyakan orang cara berzikirnya konservatif seperti ini karena dia tidak punya konsep zikir. Lihat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fikas kub, jib kub. Cup, ada nggak gelas? Ana urid kub. Senin. 2 gelas, ada nggak? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ini salah, Bapak. Sampai kapanpun Anda nggak bisa nangis. Maka itu desainnya harus Al-Quran dan hadis. Walaupun udah pelan-pelan, subhanallah, susah. Saya pakai bahasa Indonesia lah. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau Allah. Maksud saya gitu, biar gampang. Bukan berarti ini Maha suci, bukan begitu gitu. Ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Maksudnya nggak apa-apa dah. Ya nggak apa-apa. Udah. Ini bersih kan? Ini saya teori zikir. Gitu. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti jelasin ke anak-anak pakai Al-Praga. Ini air ada di gelas. Ini yang sebelah kiri tangan saya, ini kosong. Kalau Anda berzikir seperti tadi, Anda berzikir seperti ini. Penuh. Lihat, kita praktek. Allahu Akbar. Saya terjemahin langsung, terjemahin. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ini bukan berarti saya ngajarin Allah Maha Besar, tetap Allahu Akbar. Ini supaya gampang pemahaman, ya, supaya gampang. Allah Maha Besar ya Allah, Engkau Maha Besar ya Allah.
Engkau maha besar ya Allah, Allah Akbar. Ataupun alhamdulillah, ya Allah segala puji bagi Engkau ya Allah, alhamdulillah segala. Bukan begitu. Lihat redaksi Al-Quran. Redaksi Al-Quran, lihat. Fazkuruni azkurkum. Itu konsep zikir. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Ini redaksi Al-Quranul Karim. Di sini ada konsepnya. Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum. Lihat. Ingatlah aku siapa? Maka aku ingat kamu. Pertanyaan saya, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Pertanyaan saya, kalau ada orang tidak ingat Allah, maka Allah nggak ingat. Ente kalian nggak ingat, masa Allah nggak ingat? Masa Allah kagak ingat? Wala ya'udhu hifdhuhum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu wala. Sinah aja enggak, tidur apa enggak, lupa juga enggak. Allah itu tidak pernah lupa. Masa kalau ada orang lupa Allah, maka Allah lupa dia. Itu mustahil. Halo? Redaksi Al-Quran, ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Al-Baqarah 152 nih. Ingatlah aku, maka aku ingat kamu, kan gitu. Pertanyaan saya, kalau ada orang lupa Allah, maka Allah melupakannya. Allah nggak pernah lupa, please. Masa dipaksa lagi gitu? Allah nggak pernah lupa. Gimana? Lupa nggak pernah. Sinah tuh gini. Naum lupa juga enggak. Subhanalladzi la yanamu walayas walayas hu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Oke lah gini. Biar cepet. Loadingnya lama banget ini. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Lupa terhadap diri sendiri. Maka orang takabur, sok sombong, itu gambaran dia tidak berzikir. Orang yang suka pamer itu menunjukkan zikirnya tidak berhasil. Orang yang suka pamer sok pasti gampang baperan, ngambekin, ngambekun, baperan, baperin, baperun, aninun, ban binbun, tantin, tun. Itu pasti. Anda aktif pengajian nih, aktif. Ketua pengajian 10 tahun, taruhlah 30 tahun, mudik pulang ke kampung nih. Seminggu, 2 minggu, ayo ikut pengajian. Oh ya deh, biasa di Jakarta ikut pengajian, saya pas masuk pengajian, orang baru ya, harus sering-sering ikut pengajian, jangan lupa mau. Belum tahu inyong apa, belum tahu saya, gak usah, pulang aja. Dia tersinggung, dia nggak tahu saya ini ketua pengajian 30 tahun. Anda apa kata-kata la ilaha illallah, padahal yang Anda besarkan Allah. Selama ini Anda aktif membesarkan diri Anda. Who am I? Subhan. Karena cara zikirnya salah. Zikir itu membuahkan tumaknina. Kalau Anda berzikirnya begini, tidak bakal mendapatkan tumaknina. Zikir itu diajarkan oleh Allah. Kalau ingat aku ingat kamu. Sekarang bahasa Indonesia, saya minum air. Air sebagai, biar saya yang jawab ini, objek, itu biar saya yang jawab biar cepat. Nah, saya sebagai subjek. Saya makan nasi sebagai subjeknya siapa? Betul? Kalau zikir,
Subjek dan objeknya itu kita. Gimana Ustaz? Lihat pelan-pelan. Ingatlah aku ingat kamu. Redaksi Al-Quran. Ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Lihat. Ingatlah aku ingat kamu. Pertanyaan saya ingat Allah. Subjeknya siapa? Subjeknya siapa? Objeknya? Belum. Ini ya Allah, kasih kesabaran hamba-Mu. Saya ingat Allah. Objeknya siapa? Allah. Ampun. Pulang nih. Saya ingat Allah. Objeknya siapa? Saya minum air. Objeknya apa? Lah sama, apa bedanya tadi? Inyong ingat Allah. Hah? Objeknya siapa? Kita ingat Allah. Siapa subjeknya? Kita. Betul nggak? Udah yang nggak paham lewatin aja biar kelamaan gitu. Hasil akhirnya Allah ingat kita. Subjeknya siapa? Allah ingat kita. Subjeknya siapa? Objeknya? Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya paham juga. Berarti subjek dan objeknya kembali pada siapa? Kita. Kok dua-duanya ya awal tapi ujungnya outcome-nya. Seandainya manusia itu menyembah dan mengagungkan Allah, seluruh manusia di muka bumi membesarkan Allah, berarti Allah bertambah agung. Betul? Betul? Halo? Tidak. Iya. Betul. Enggak lah. Subhanallah. Ampun ya, saya minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh manusia di muka bumi membesarkan dan mengagungkan Allah, memuji Allah. Apakah Allah bertambah besar? Jawabnya tidak. Seluruh manusia di muka bumi menghina-hina Allah dan tidak menyembah Allah. Apakah Allah turun grade-nya? Tidak. Tetap Allah Maha Agung. Berarti nggak ngaruh. Manusia sholat nggak ngaruh bagi Allah. Si ABC tidak sholat, nggak ngaruh. Tetap Allah Maha Mulia, betul nggak? Maha Agung. Berarti yang butuh sholat siapa? Yang butuh zikir siapa? Yang mengerjakan sholat siapa? Yang membutuhkan siapa? Berarti kita subjek dan objek. Itu konsepnya begini. Nih konsepnya. Maka ketika kita Allahu Akbar, pondasinya apa? Tauhid rububiyah. Melihat sesuatu dikembalikan pada Allah, mengenal Allah, baru mengingat Allah. Memuji Allah namanya tauhid uluhiyah. Ilahun. Kalau ini tauhid rububiyah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan berhenti. Berarti saya kecil, gitu caranya. Ini kita isi. Anda dalam perjalanan hidup Anda pinter. Anda punya harta, ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng dan seterusnya. Semuanya Anda punya semua. Ketika Anda berzikir, subhanallah, masya Allah, ini semua milik Allah. Saya nggak punya apa-apa. Ini titik nol, kosong, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Saya punya pujian? Setitik pujian pun tidak punya. Itulah orang yang titik nol zikir. Kebanyakan orang kan merasa hebat. Aduh Jeng, kamu cantik sekali. Alhamdulillah. Apa itu? Bapak-bapak kagak ngerti, biarin aja. Jangan. Nanti di mobil Ustadz tadi ngomong hahaha itu apa sih gitu. Rahasia gitu. Subhanallah. Anda mengatakan alhamdulillah tapi menunjukkan saya orang kaya. Karena Anda kalau miskin gak mungkin masuk RH. Betul gak? Subhanallah. Yang ngerti-ngerti, yang gak mau diapain. Udah keringetan ini. Jadi ketika Anda memuji Allah, jangan Anda merasa berisi. Subhanallah. Ini
Bahaya nih. Nanti saya ganti, nanti tisunya banyak banget ya. Saya robek-robek. Manusia dibagi dua. Manusia dibagi dua. Dalam surat Al-Insan ayat ketiga. Ya. Inna hadaina sabil. Kami kasih jalan ya Allah. Allah ngasih jalan. Ada dua masalah. Imma syakiran wa imma kafura. Lihat ini, lihat tisu sini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan lah, orang ini ditutup gimana sih Mas? Gelasnya kelihatan nggak? Nah, tadi bilang kelihatan. Ya. Imma syakiran wa imma kafura. Saya ulangi lagi. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Lihat, lihat, lihat. Fadhkuruni, ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Bersyukurlah padaku, janganlah kufur. Kufur itu apa? Kafir, nutup. Bahasa Inggris sama bahasa Arab sama. Kafaro sataro sama. Kalau ibu-ibu pusing, ingat bet cover pasti nyambung. Cover itu nutup, menutup. Manusia hanya dibagi dua. Pasti bapak ibu hafal. La in syakartum lazina wa la in kafartum, tutup, nutup. Inna adzabi. Ya penting. Maksudnya gimana? Syukur adalah tauhid rububiyah. Anda ngelihat sesuatu ini milik Allah, punya Allah. Itu terbuka. Kalau kufur, ini harta milik Inyong. Inyong itu bahasanya ini milik saya. Ini punya abdi, ini punya saya. Berarti dia kufur nikmat. Maka dia tidak ingat Allah. Maka redaksi Al-Quran tadi surat Al-Baqarah 152 atau surat Al-Insan ayat 3, imma syakir wa imma, manusia hanya dibagi dua, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kacamata syukur adalah paradigma Anda dimi'rajkan ke Allah. Anda lihat barang, kembalikan kepada Allah. Jadi lihat tubuh Anda, ya Allah, alhamdulillah. Dari siapa? Dari Allah. Anda ketemu orang Afrika, wireng, gitu. Siapa yang mencipta? Siapa yang menentukan warna manusia? Allah. Jadi cara melihatnya itu semua dari Allah, tidak ada yang dihina. Semua milik Allah. Anda menghina ciptaan Allah sama dengan menghina Allah. Maka melihat sesuatu jangan tertutup. Ini milik Allah. Itu namanya syukur. Tapi kalau ditutup, ini milik saya, punya saya, maka zikirannya tidak akan menangis Anda. Tapi kalau di Allahu Akbar, Allah Maha Besar, saya amat sangat maha kecil. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kenapa? Karena memang Allah yang punya. Maka Allah yang dipuji. Semua milik Allah, maka Allah yang dipuji. Tukang parkir nggak pernah bangga dengan mobil kanan kirinya, betul nggak? Wih keren, foto. Mana? Mobil saya banyak banget. Orang nggak percaya juga orang yang di tukang parkir. Dan lagi juga tukang parkir nggak ada yang membanggakan mobil kanan kirinya, betul nggak? Itu orang yang berzikir, bukan tukang parkir ahli zikir, bukan. Karena dia tidak merasa punya. Anda melihat ini milik saya, harta saya, mobil saya, menunjukkan saya. Maka itu orang kaya rata-rata menunjukkan saya punya harta. Lamborghini, apalagi Ferrari, suaranya gimana? Betul kan? Moge, motor gede, apa namanya? Harley, suaranya gimana? Betul nggak? Satu hari aja di sini kita jadi ribut semuanya, betul nggak? Supaya orang lihat. Harley kan ngangkang gini, Harley, sombong. Wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtal. Jangan Anda berjalan dengan penuh kesombongan. Itu orang kaya menunjukkan aku punya harta. Orang kayak gini gampang tersinggung. Maka orang yang tidak berzikir sakit jiwanya. Kenapa? Jiwanya kotor, gampang tersinggung. Kan nggak mungkin orang yang miskin menunjukkan hartanya. Karena kalau orang miskin sok punya harta lagi, gitu kan? Punya bebek ganti ininya apa? Knalpotnya. Allah.
Kalau mobil, subhanallah. Ini saya punya. Karena kalau badannya keker, pakai baju yang ketat supaya kelihatan. Nggak mungkin orang yang badannya sterek pakai baju gamis, kan nggak mungkin. Mana ada orang pakai gamis naik Harley? Kalau ini miok, Honda bebek miok. Wah, santai sih. Biarin. La ilaha illallah. La Ferrari, Lamborghini, apa Rubicon. Pasti dari Departemen Keuangan nih. Rubicon. Oh. Subhanallah. Kalau kita mas santai. Karimun. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Itu nama Asmaul Husna. Mobil Asmaul Husna. Subhanallah. Waktu saya mimpin tawaf, Pak Ustadz kok bawa mobil apaan? Itu tadi. Itu bukan mobil. Allahumma innaka afuwun karimun. Itu kan masa Toyota kan gitu. Enggak mungkin itu kan. Subhanallah. Jadi kalau Anda perhatikan orang itu sombong. Kenapa? Sombong itu karena dia merasa hebat. Maka zikir itu sampai titik nol, titik tidak berdaya. Itu namanya la haula wala quwata. Itu baru zikir yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dunia sertasnya kecil. Ayat Allah yang besar. Allah, ntar disangka asar lagi. Udah asar, belum asar. Allah Maha Besar, semua kecil. Jadi di otak Anda jangan Allah Akbar saja, tidak cukup. Lihat cara berzikir. Begitu cara zikir. Subhanallah, Maha Suci Allah. Saya itu besar, ini suci. Allah, Masya Allah ya Rabb. Ampun. Ya kan udah tadi Allah Akbar udah, ganti. Besar kecil lagi. Anda belajar zikir, saya praktek sabar. Ampun. Kalau Maha Suci Allah, saya Maha, kok kecil lagi? Udah saya kotor. Karena Anda pasti salah kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada orang lain. Anda nggak ada yang, semua sehebat-hebatnya orang pasti punya salah terhadap diri sendiri. Zalamna anfusana, salah kepada istri, suami, anak, siapapun, sehingga Anda menjadi orang yang tawadhu, tidak merasa paling suci, paling benar. Wala tuzakku anfusakum, jangan Anda merasakan Anda paling hebat, jangan tawadhu. Subhanallah diungkapkan ketika kita gimana apaan? Ruku. Ampun ya Allah ya Rabbi. Dan ketika alhamdulillah. Dah gitu. Subhanallah. Oke, ini gambar. Maka syahadat adalah pondasinya mengenal Allah. Salat itu di sini memuji Allah, mengagungkan Allah. Pondasinya dulu mengenal Allah. Baru ketika kita hamba Allah. Maka bahasa Arab iyyaka na'budu, akar itu ibadah. Kita abdun, hamba Allah. Maka orang yang mengagungkan Allah, dia sadar dia sebagai hamba Allah. Keren bahasa Arab. Na'budu itu kita menyembah Allah. Kalimat abdun adalah hamba. Abdurrahman, Abdurrahim, hamba Allah. Kan namanya kan. Disitulah dasarnya konsep berzikir. Ini baru satu. Allahumma sholli Muhammad, sabar ya Allah. Enggak TV-nya, enggak orangnya, sama aja disabar. Subhanallah. Ini konsep yang kedua kita akan masuk. Yang pertama adalah, jadi khusyuk itu hanya dua pilar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina, satu, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, dua, wa annahum ilaihi raji'un. Ini Al-Baqarah 45 46. Jadi formulasinya dari Al-Qur'an.
minta tolonglah, kita pecah-pecah satu-satu, minta tolong kepada Allah. Berarti sholat itu minta tolong, berarti kita yang butuh atau Allah yang butuh? Kita yang butuh. Habit of mind kita, sumber instruksi dialah yang membutuhkannya. Siapapun yang nyuruh kita, biasanya yang nyuruh itu membutuhkannya. Tadi saya nyuruh minta ambil gelas karena saya butuh gelas, betul nggak? Orang tua kita dulu, nak sini nak, tolong sapuin karena dia butuh bersih, betul? Terjadilah pemahaman semua yang memerintah membutuhkan sesuatu. Nah, sementara kita baca Al-Quran, Al-Quran nyuruh kita begini, berarti seakan-akan Allah butuh, padahal Allah tidak membutuhkan apapun. Ini Al-Baqarah 454. Subhanallah. Jadi pertama yang dibangunkan dalam hati kita, kita yang membutuhkan Allah. Gimana caranya? Balik lagi tadi. Apa yang kita lihat itu dari siapa? Itu yang penting. Anda lihat air ini dari Allah, makanan minuman semua dari Allah. Berarti mengenal Allah melalui makanan minuman tubuh kita. Baru kita merasa membutuhkan Allah. Sekarang ada orang nggak sholat, tetap bisa makan nggak? Bisa minum? Bisa. Maka itu orang kufur nikmat. Tutup. Seakan-akan makanan dan minum punya saya, punya saya, punya saya. Siapa yang tadi pagi, nggak usah dijawab ini, yang tadi pagi bangun tidur, langsung ke WC, langsung serplung, langsung keluar, lega, siapa? Gitu. Atau siapa yang tadi pagi berdiri, bangun, dia zikir dulu, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Astaghfirullahaladzim, Allahumma shalli. Baru dia ke WC, Allahumma na'udzu minal khubuthi wal khaba'is. Baru keluar, ya Allah, alhamdulillah alladzi adhabani al wa afani. Siapa? Enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab, saya tahu. Artinya ada orang yang bangun tidur merasa enggak thank you ke Allah pun bisa tidur. Habis serplung, mantap, lega, nggak ada alhamdulillahnya. Semua asal Anda jalan dari sini, udah kebelet pipis, sebentar aja di rest area, macet sampai di rest, lega, Allahnya hilang. Ini kayak begini tidak akan merasa membutuhkan Allah. Subhanallah. Alhamdulillah adhaba. Ya Allah, aku bersyukur Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku, adhaba anil adha wa afani, dan Engkau memberikan kesehatan. Allah yang mengatur ini semua. Ada nggak orang mau pipis nggak bisa pipis? Ada? Ada. Dokter dengan saya waktu itu ke Mekah nggak bisa pipis, ternyata Pak dokter ini ada batunya nangis. Singkat cerita di rumah sakit akhirnya pecah tuh batunya, baru bisa keluar dengan darah, dengan batu itu. Alhamdulillah ya Allah. Pakai alhamdulillah, pakai batu, pakai darah. Kita nggak pakai batu, nggak pakai darah, lega dari tadi. Mantap, nggak ada Allahnya. Maksud saya yang di sana, yang tinggal di sono, yang di sini enggak. Iya kan? Yang di sini tinggalnya di sono semua. Nggak ada yang tinggal di sini. 5 menit lagi, habis ada lagi nggak pertemuan lagi? Habis Isya. Berapa menit habis Isya? Oh, oke. Pondasi 1. Ya, habis itu bisa berwassalam dengan sholat dan sabar. Berarti sholat harus sah. Jadi poin 1, pertolongan kita butuh sabar. Yang terpenting yang saya merahin, orang sholat itu harus merasakan bertemu dengan Allah. 1. Yang kedua, dia harus merasakan dalam perjalanan menuju kepada Allah. Berarti Anda tidak akan khusyuk kecuali ingat mati. Konsep Al-Baqarah 4546. Subhanallah. 2 pondasi. Pertama, rasa bertemu dengan Allah. Yang kedua, OTW mati. Wa annahum ilaihi rajiun. Wa annahum ilaihi rajiun diterjemahkan di dalam Al-Quran banyak salah. Dan mereka akan kembali. Kok salah akan kembali? Mereka bukan akan, tetapi mereka dalam perjalanan kembali kepada Allah. Berarti apa? Sholat harus ingat mati. Ini poin yang belum saya terangkan. Tentang Allahnya sudah saya jelasin. Kan 2 pondasi, Allah dengan hari akhirat. Jadi khusyuk itu, perhatikan sini. Pikiran hati kita siapa?
Allah. Ini tidak cukup. Kita sedang bertemu dengan siapa? Allah. Ini harus dipasang di luar sholat. Maka khusyuk bukan hanya di dalam sholat, tapi di luar. Anda ngeliat makanan, ya Allah. Yang kedua yang ini. Ini gambar apa ini? Ini adalah rumah masa depan. Ya. Ini kuburan. Ini yang belum saya jelaskan, Bapak Ibu. Hal ini yang belum saya jelaskan. Insya Allah nanti malam kita jelaskan ini. Bagaimana tiada hari tanpa ingat kematian. Satu kali sholat saja sekali dan Anda tidak ingat mati, tidak bakal khusyuk. Tidak. Redaksi Al-Quran Al-Baqarah 4546. Jadi khusyuk itu kayak begini nih. Di pikiran kita selalu Allah. Hati kita kemati, ini saya akan wafat. Ini jangan difoto. Hancur banget Ustaznya. Tapi Anda kan terngiang-ngiang, oh diajarkan 2 pondasi, gitu kan? 2 pondasi. Jadi pondasi ini penting sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini pecahannya. Jadi kita yang membutuhkan Allah. Oke. Terakhir 1 menit. Siapa yang bisa, saya akan kasih hadiah. Ini tidak ada di Gramedia, tidak di toko buku manapun. Ini zitong, zikiran kantong. Jadi Anda bisa melihat kapan saja. Subhanallah. Nah. Siapa yang bisa menerangkan apakah atau prakteknya tauhid rububiyah? Silakan Pak. Wow, saya langsung ke bawah aja nih. Bismillah. Salah kan nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa Pak. Salah nggak dapat apa-apa, bener dapat apa-apa kan enak banget. Jadi tauhid rububiyah adalah memunculkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau dalam sholat kita harus ingat bahwa yang kita lakukan untuk kita sendiri. Praktek Pak. Di sini depan saya ada apa? Tauhid rububiyah gimana? Ini. Nah. Enggak, praktek aja ini di depan. Enggak, maksud saya Bapak melihat tauhid rububiyah gimana nih? Jadi ini adalah diri kita. Semuanya Allah semuanya ada di sini. Ya. Terus yang satu itu kosong. Jadi kita itu supaya kita semuanya memunculkan kepada Allah semua. Itu adalah ini tadi jelas tadi. Oke. Kalau saya ngelihat makanan, apa yang Anda rasakan? Wah, alhamdulillah itu semua ciptaan Allah yang saya rasakan. Anda, Bapak bawa istri sini. Istri. Pas ngelihat istri, apa yang terbesit dalam pikiran Anda? Ya itu karena jodoh dari Allah. Jodoh terpaksa apa enggak gimana? Betul, alhamdulillah. Sekarang bolehkah kita sebut nama istri siapa Pak? Ibu Novi. Siapa? Ibu Novi. Ibu Novi mana? Mana Ibu Novi? Ini. Ibu Novi nama suami siapa? Pak Yadi. Oke. Ketika Anda pertama kali nanti di rumah ketemu Pak Yadi, apakah Ibu langsung menyebut Pak Yadi, Mas Yadi apa Akang apa? Ibu orang mana? Orang Sunda. Kang. Orang Mas berarti panggilnya. Mas Yadi, ketemu Mas Yadi gitu. Kalau ketemu suami langsung Mas Yadi gitu. Sayang. Oke. Kenapa Pak? Ibu suaminya siapa? Sugiarjo. Panggilnya Mas Sugi gitu. Ketemu. Sayang Sugi gitu. Subhanallah, saya mau nanya nih betul. Prakteknya. Papa sayang. Subhanallah. Ibu suaminya namanya siapa? Lupa. Hah? Oh iya, taruhlah namanya seandainya namanya Budi. Mulu di kamar. Mas Mul gitu. Papa. Saya ajarkan Bapak Ibu, kalau Anda begitu, Anda belum paham tauhid rububiyah. Oh ya, iya. Ini saya mau ajarin. Seharusnya gimana? Ini saya mau ajarin.
Tidak ada yang Anda sebut, siapapun yang Anda cintai, anak Anda, suami Anda, istri Anda, tidak kepake nama dia. Pertama kali ketika Anda ketemu manusia, Anda pakai nama Allah, yaitu Assalamualaikum. Assalam itu Asmaul Husna, betul? Jadi ketemu orang pun Assalamu, nama Allah. Ketika kita wafat nanti di dalam kubur, apakah ditanya siapa namamu? Tidak kepake, tapi man Rabbuka, nama Allah. Maka ketika saya melihat makanan dan minuman, apakah minuman makanan? Tapi Allahnya, itu maksud tauhid rububiyah. Ketika saya melihat anak saya, ya Allah, Engkau memberikan anak ini. Ketika saya melihat ibu saya, ya Allah, dialah yang melahirkan saya, Engkau ya. Ketika saya melihat, maka ketika kita ketemu siapapun yang kita sebut nama Assalamu, begitu caranya. Oke, surat keberapa, ayat keberapa tentang sholat? Surat terus Al-Baqarah 4 berapa? Ya, berapa? Oh, alhamdulillah. Subhanallah, ini enggak ada dijual ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, betul? Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Untuk mengingat aku. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, masih banyak hadiahnya, masih banyak banget. Tenang aja, tenang gitu kan. Saya rasa karena saya di sini ada zikiran untuk membersihkan jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikutin saya, habis ini selesai. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Anda kalau zikir ini terus, Masya Allah, sangat mudah untuk khusyuk karena jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Pikiran kita akan disetir oleh Allah Azza wa Jalla ya. Itu yang dapat itu ada pada halaman, saya lupa halamannya sini ya. Di situ doa membersihkan jiwa. Nanti insya Allah malam nanti kita akan ajarkan lagi doa-doa seperti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang belum WA nanti di WA aja ke nomor yang tadi saya sebutkan. Nanti saya kasih zikiran-zikiran ini pakai WA ya. Begitu juga Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nanti saya kasih gambarnya, tulisannya dengan voice-nya, dengan tune-nya ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau Anda baca ini pagi hari, datanglah ajal siang hari, dijamin surganya. Hadis. Kalau Anda baca sore hari, malam hari wafat, Anda dijamin surganya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini namanya istighfar tertinggi, Sayyidul Istighfar. Ini ada pada halaman 26 di sini. Jadi zikiran-zikiran yang penting saya susun yang singkat, insyaallah manfaat buat Bapak Ibu semua. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan Masya Allah, mumtaz, barakallah.